Oke, langkah pertama kita masuk ke Debian yang sudah kosong, lalu kita start. Oke, jika sudah masuk ke menu seperti ini, kita login root. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke, jika sudah ini, kita ketik nano etc network interface. Kita enter. Nah, dan jika sudah masuk ke menu seperti ini, kita geser ke bawah. Nah, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita ketik di sini service networking restart. Enter. Oke. Jika sudah done, kita ketik di sini IP if config. Kita akan mengecek apakah IP-nya sudah masuk atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat IP-nya pada ETH 0.1 sudah ada 200.101.34 dan di ETH 0.2 200.101.35. Langkah selanjutnya kita akan menginstal DNS-nya. Kita ketik di sini apt get install dim 9. Enter. Di sini kita pilih Y lalu enter. Nah, jika sudah di sini kita isi di DVD ini, klik kanan lalu kita isi Debian yang akan kita gunakan, yaitu Debian 7. Lalu kita enter. Kita tunggu hingga selesai. Oke, jika sudah seperti ini, kita masuk lagi. Isi bin name on. Kita enter. Nah, jika sudah masuk ke menu seperti ini, di bagian input ini yang 3 kita hapus. Lalu kita ketik zone.yeni.com. Silakan ikuti langkah-langkah saya. Ketik Ctrl X, Y, lalu kita enter. Selanjutnya kita ketik di sini cd etc main. Enter. Jika sudah, kita ketik di sini cpdb di lokal spasi db titik ini. Kita enter. Kita buat juga cpdb lokal db Olivia. Kita buat juga cpdb 127 db 200. Lalu kita enter. Dan jika sudah, kita masuk ke nano db. Enter. Kita masuk ke menu seperti ini. Ikuti langkah-langkah yang saya buat. Lalu kita Ctrl X dan Y, kita enter. Lalu kita masuk ke nano db Olivia. Lakukan hal yang sama.
Lalu Ubuntu Nano DB 200. Ikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Jika sudah, kita ketik Ctrl X, Y, lalu Enter. Selanjutnya kita akan melakukan file konfigurasi name server. Kita ketik di sini nano etc resource conf. Kita enter. Nah, di sini name servernya semua kita hapus. Lalu kita ketik di sini search.id.com. Enter. Lalu kita buat name server. Kita buat ID-nya. Kita biasa. Enter. Kita buat yang sama. search.olivia.co.id. Enter. Lalu ketik name server 200. Kita Ctrl X, Y, lalu enter. Jika sudah, kita akan merestart. Kita ketik service bin 9 restart. Enter. Nah, hasilnya akan oke dua-duanya. Langkah selanjutnya kita akan cek domain yang ditambahkan dan dalam konfigurasi sebelumnya dengan perintah nslookup yni.com. Nah, dia akan muncul IP seperti ini. Selanjutnya nslookup olivia.org.id. Kita enter. Dia akan keluar IP juga. Langkah selanjutnya nslookup IP yang pertama, yaitu 200.100.134. Enter. Dia akan keluar seperti ini. Yang terakhir, IP yang terakhir itu 35. Enter. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, jika sudah bisa seperti ini, kita ganti DVD-nya menjadi DVD 2. Kita klik kanan, lalu kita ubah menjadi yang DVD 2. Jika sudah dipilih, kita ketik di sini apt cidrung ident. Enter. Nah, dia akan muncul menu seperti ini. Dan langkah terakhirnya, untuk menyelesaikan DNS kita ketik di sini apt cidrung app. Enter. Nah, dan dia akan muncul seperti ini, maka DNS Anda sudah berhasil. Nah, kita akan menginstal FTP-nya. Kita ketik apt get install ftpd. Kita ketik Y. Lalu di sini kita ubah menjadi Debian DVD 1. DVD 1. Kita enter. Sudah, kita ubah kembali menjadi Debian DVD 2. Enter. Nah, ini sedang proses instalasi. Oke. Enter. Nah, dia akan masuk ke menu seperti ini, lalu kita geser ke paling bawah. Oke, selanjutnya kita enter. Isi perintah seperti ini. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita akan membuat akun. Kita ketik dengan perintah mkdir file ftp. Enter. Lalu kita ketik chmod r 777 spasi file ftp. Lalu kita enter. Kita ketik cd file. Enter.
Lalu kita ketik mkdir file 1, file 2, dan file 3. Enter. Lalu kita ketik unit d file ftp admin. Enter. Lalu kita ketik password admin. Lalu di sini kita isi password barunya 123456778. Lalu kita lakukan yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan restart. Kita ketik dengan perintah service protpd restart. Tunggu dan hasilnya akan oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web server. Kita lakukan perintah apt get install apache 2 Enter. Lalu di sini kita ketik Y. Lalu kita ubah DVD-nya menjadi DVD 1. Oke. Kita enter. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi database server. Kita ketik dengan perintah nano apache 2 situs available di Nah, dia akan masuk ke menu seperti ini. Lalu di sini server admin yang webmaster at localhost kita ubah localhostnya menjadi web kita tadi. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, lalu kita enter. Selanjutnya kita akan melakukan restart lagi dari konfigurasi sebelumnya. Kita buat service apache 2 restart. Hasilnya akan O. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi file web server. Kita buat dengan perintah nano www index.html. Kita enter. Nah, dia akan masuk ke menu seperti ini. Lalu di sini, lalu ikut langkah-langkah seperti yang saya lakukan. Selanjutnya kita ketik Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya kita akan menginstal database server. Lalu kita ketik perintah apt get install MySQL record MySQL file. Lalu enter. Y, yang maksudnya resource-nya itu 1 sampai 8. Lagi. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi database server apt get install kita ketik Y, kita pilih apache 2, lalu kita enter. Lalu kita enter.
inputkan password yang tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Bentar, kita isi lagi. Lalu password confirmation kita isi. Jadi kita di aplikasi ini hostname-nya kita isi IP kita. Lalu port number-nya di sini 21. Lalu username-nya admin dan password-nya 1 sampai 8. Selanjutnya kita akan memindahkan file dari laptop klien ke WinSCP kita. Ini kita cari filenya, yaitu file WordPress, kita tarik seret. Lalu oke. Ya. Selanjutnya yang surat juga kita pindahkan. Tarik. Jika sudah, kita masuk ke web. Kita ketikkan di sini ID kita, lalu kita akan melihat apakah dia sudah masuk atau belum. Lalu di sini kita ketikkan IP kita. Nah, dia akan masuk seperti ini, lalu kita klik yang database. Nah, dia akan masuk ke web php-my-admin. Selanjutnya kita kembali ke VirtualBox. Lalu kita di sini akan masuk ke dalam directory file ftp. Kita ketik dengan perintah mcd file ftp. Enter. Selanjutnya kita akan cek folder yang sudah dipindahkan sebelumnya, apakah sudah terbaca di virtual server atau belum. Jadi dia tadi clear teman-teman. Jadi kita buat di sini mp wordpress min6.3 min id underscore id zip dan kita tambahkan file www-nya gabung, lalu kita enter. Oke. Lalu kita enter, nanti hasilnya dia akan kembali ke root. Lalu selanjutnya kita ke apt get lalu kita ubah ini menjadi DVD1. Kita enter. Lalu kita akan mengekstrak foldernya, kita ketikkan dengan perintah lalu kita akan mengekstrak folder, kita ketik dengan perintah unzip WordPress min6.3 underscore id zip. Lalu kita enter. Selanjutnya kita ketik perintah ini cd WordPress. Lalu kita ketik di sini kecil. Lalu kita akan melakukan konfigurasi pada file wp-config. Kita ketik di sini perintah nano wp-config.php dan kita akan masuk ke menu seperti ini, lalu kita gulir ke bawah menggunakan panah. Lalu kita dapat bagian ini database name, kita ubah menjadi WordPress. Lalu yang clear kita ubah juga.
menjadi root, lalu yang password here kita ubah menjadi admin. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita ketikkan di sini perintah cd www, enter. Lalu kita ketik ls, oke. Lalu kita ketik cd file ftp, enter. Lalu kita ketik lagi ls. Lalu kita ketik lagi di sini mv surat .ram. Lalu kita ketik di sini perintahnya. Kita Ctrl X, lalu kita service Apache 2 restart. Kita ke web, kita login ke database ini, lalu username ini root, passwordnya 123. Lalu kita go. Oke, dan jika sudah ke sini, ke bagian kita di import, kita klik choose file, lalu kita pilih file surat tadi yang sudah kita ekstrak, lalu open. Lalu kita ke new tab. Selanjutnya kita login ke surat. Dan dia akan masuk ke menu seperti ini, berarti sudah berhasil, dan kita akan login ke WordPress-nya. Nah, karena server Apache tidak support dengan versi PHP-nya, maka klien tidak bisa login ke dalam sistem. Nah, sekarang kita akan mengakses DNS, domain name server yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Kita mengetik IP-nya. Oke, dan yang satu lagi. Oke, lalu kita akan mengecek DVD yang sudah ditambahkan sebelumnya. Kita ke Debian, lalu kita ketik di sini sources. Oke, di sini sudah ada. Lalu sebelum menambahkan DVD, kita ketik perintah eject. Fungsinya itu agar DVD yang ditambahkan nanti dapat terbaca, dan lalu kita akan menambahkan DVD package tree dengan perintah, lalu kita ketik perintah pt cedrumiden, lalu kita ketik lagi pt cedrumiden. Kita cek lagi ke source list-nya. Dan di sini DVD 3-nya sudah ada. Lalu kita akan menginstalasi package Postfix, Coil, dan Squirrel Mail dengan perintah
Y. Lalu di sini kita ubah menjadi DVD1. Enter. Lalu di sini kita pilih OK. Dan sini kita pilih internet site. Lalu kita enter. Lalu di sini sistem mail name-nya kita ubah menjadi yang sudah kita buat tadi, yaitu ini enter. Lalu di sini kita ubah DVD-nya menjadi DVD2. Lalu enter. Lalu di sini kita pilih yes. Lalu di sini kita ganti lagi DVD-nya menjadi DVD3. Lalu enter. Dan sudah siap, lalu kita akan membuat folder mail dan melakukan konfigurasi. Kita ketik perintah mail make etc scam mail dir. Kita enter. Lalu kita ketik nano clicks kita enter. Selanjutnya kita geser ke bawah. Lalu di sini bagian main network kita ubah menjadi IP kita. Lalu di bawah kita geser lagi. Ininya kita hapus. Lalu kita geser ke bawahnya, kita tambahkan home mailbox mail dir. Lalu mailbox komennya ini tetap sama, extension mailbox emailnya 0 plus all. Lalu kita Ctrl X, Y, kita enter. Selanjutnya kembali kita ketik perintah dpkg reconfigure ini sudah sesuai. Terus ini dengan enter. Ya. Itu saya akan menyebut di sini kita buat OK. Di sini ini tuh hanya akan memastikan yang sebelumnya itu. Tab kita OK. Nah, root and postmaster mold recipientnya kita kosongkan. Kita enter saja. Dan pada langkah selanjutnya, pastikan DNS sudah sesuai perintah dan sudah sama dengan gambar. Lalu kita enter. Nah, di sini kita pilih no. Lalu kita akan menginput IP DNS yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Ini. Lalu kita enter. Lalu di sini use from mail for local delivery kita pilih no. Selanjutnya pada bagian
Mailbox size limit ganti menjadi 0. Ini sudah 0. Lalu kita enter. Local address extension karakter kita biarkan default. Ini kita ubah menjadi minus, lalu kita enter. Lalu untuk protokolnya kita pilih yang IP4. Kita enter. Dan proses instalasi itu sudah selesai. Sekarang kita akan cek data yang ada pada folder DNS. Nah, di sini sudah banyak muncul. Lalu kita akan konfigurasi file dbg ini, yaitu file db yang sesuai dengan DNS. Yaitu dengan perintah mail tab in tab hal tab 200.100.1.34. Kita Ctrl X, Y, lalu enter. Oke, teman-teman, kita pertama-tama kita ke sini. Di sini kita enter, lalu kita ketik ls. Oke, sudah ada. Lalu kita ketik cd default mail. Oke, lalu kita ketik ls. Selanjutnya kita masuk ke nano file. Nah, kita lihat sekarang mailnya sudah masuk. Nano mail. Masuk ke nano mail. Lalu kita Ctrl X, Y. Selanjutnya kita masuk ke perintah script Apache, enter. Kita akan masuk ke menu seperti ini. Selanjutnya kita geser ke bawah. Virtual hostnya kita ganti jadi bintang 280. Lalu dokumen bootnya sudah tetap, server name email ganti, sampelnya jadi mengganti nama DNS kita, yeni.com. Oke. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu saya akan konfigurasi file Apache 2 dengan perintah Apache 2 conf. Enter, dan dia akan masuk ke menu seperti ini. Jika sudah, kita geser ke paling bawah, lalu kita isi kita Ctrl X, lalu enter. Setelah selesai konfigurasi, sekarang kita akan merestart. Lalu kita ketik di sini perintah service. Lalu di sini kita service Apache 2 restart. Lalu kita di sini service commute restart. Oke, hasilnya sudah oke semua. Lalu
kita akan akses pada komputer klien atau DNS nama domain dan tambahkan URL Squirrel Mail. Seperti ini, kita ke web. Kita di web baru. Kita ketik di sini. Kita coba memakai DNS kita. 34. Nggak mau dia pakai nama, pakai IP. Squirrel Mail. Nah, dia akan masuk ke menu seperti ini. Nah, sebelum login, kita kembali ke VirtualBox. Lalu kita buat dulu akunnya. Kita buat di sini add user. Yeni1. Enter. Kita buat passwordnya 123456778. Kita ulang lagi. Bentar. Oke, di sini name-nya kita buat Yeni1. Enter. Lalu room number-nya kita kosongkan. Board font juga. Ini juga kita kosongkan. Kita enter. Lalu kita pilih Y. Oke. Lalu kita lakukan hal yang sama. Add user Yeni2. Oke, passwordnya juga kita buat sama. Kita ulang. Yeni2. Ini kita kosongkan. Kita Y. Oke. Akun Anda sudah dibuat. Jika sudah, kita coba login. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim mail. Kita masuk dulu kodenya, yaitu dengan IP kita 200.101.734 Squirrel Mail. Kita masuk. Lalu kita login dengan nama kita yang pertama. Masukkan passwordnya. Dan kita ke tab yang baru, kita login ke akun yang kedua, sama juga dengan web yang sama. Lalu kita akan coba ngirim dari mail pertama ke mail kedua, kita compose. Lalu kita ketik di sini namanya. Lalu subjeknya bebas apa saja. Oke, kita kirim. Nah, di sini sudah terkirim dan sekarang kita akan mengecek pesannya. Kita login ke mail yang kedua tadi. Lalu kita klik inbox. Nah, di sini sudah ada muncul pesan dari Yeni2. Kita klik. Nah, dia akan muncul menu seperti ini dan pesan yang kita ketik tadi sudah muncul di sini.